membackingi mafia, jenderal inilah, jenderal itu, gitu. Kenapa Anda punya kekuatan? Nah kalau gitu, saya bilang ambil. Ya, pada koridor bagaimana bukti-bukti yang didapat oleh penyidik itu bisa ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan. Jangan main-main, Mahfud MD tak tinggal diam atasi aparat yang nakal. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan kasus pemerasan melibatkan aparat penegak hukum yang kerap terjadi. Mahfud meminta masyarakat jangan takut melaporkan pemerasan oleh aparat. Mahfud mengatakan seringkali modus tersebut berupa pelaku atau pihak swasta bekerja sama dengan aparat penegak hukum memeras korban. Sama dengan kasus backing-backingan ini, saya kira udah lama lah ini, cuma ada yang berani ngomong aja. Backing-backing sejak dulu. Ini di backing. Saya sebelum jadi menteri itu, ada kasus besar tuh di Bekasi. Datang ke saya sebagai swasta gitu, bukan sebagai pejabat. Datang ke saya, tanahnya dirampas oleh pengembang. Ini kasusnya, ini kasusnya, ini kasusnya. Datang ke saya. Terus saya undang teman pengacara, tolong dibantu apa kalau ini gampang gitu. Datang ke kantor aparat penegak hukum, enggak bisa Pak. Di belakangnya ini ada Pak ini, enggak berani. Yang begitu tuh sudah lama. Yang begitu sudah lama. Nah kemarin saya tanya kepada Pak Sesmenko nih, Pak, itu tentara tuh kalau sudah pensiun punya kekuatan apa Pak? Kok di laporan saya itu banyak membacking orang, membackingi mafia, jenderal inilah, jenderal itu, gitu. Kenapa Anda punya kekuatan? Nah kalau gitu, saya bilang ambil. Oknum swasta yang dicontohkan Mahfud misalnya LSM jadi-jadian. Ia mengungkapkan pimpinan Polri maupun Kejaksaan Agung dan KPK akan menindak tegas oknum yang bermain-main dengan kasus pemerasan. Mahfud meminta korban pemerasan melaporkan kasus tersebut. Bisa tuh. Saya bilang ke Poldanya, jangan dibiarkan dong kayak gini, menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi, mau uang dari masyarakat, gitu. Nah yang begitu tuh banyak, saudara. Dan kita, saya, Pak Kapolri, Pak Panglima berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Sedangkan untuk kasus yang baru-baru ini, Mahfud MD juga ikut turun tangan dalam penanganan tambang ilegal. Memang sejak beberapa bulan ini, kasus tambang ilegal di Indonesia kini menjadi sorotan publik. Dugaan adanya backing oleh aparat kepolisian di tambang ilegal itu menjadi sorotan banyak masyarakat. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk dalam mengusut kasus tambang ilegal itu. Sekali lagi, ya fakta hukum kalau misalnya itu memungkinkan dengan KPK, dengan PPATK, itu teknis penyidik. Ya semuanya pada koridor adalah Pak. Ya pada koridor bagaimana bukti-bukti yang didapat oleh penyidik itu bisa ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan. Dedi menjelaskan dalam pengusutan kasus tambang ilegal itu, pihaknya akan bekerja sama sesuai fakta-fakta hukum yang ada. Dia juga mengatakan jika ditemukan adanya tindak pidana seperti yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat bahwa terdapat dugaan aparat kepolisian yang menjadi backing tambang ilegal itu, maka Mabes Polri akan bertindak tegas bekerja sesuai dengan alat bukti yang ada. Saya sesungguhnya kita merespon setiap ada informasi, tetapi tentulah informasi itu harus didalami dengan suatu bukti-bukti yang cukup. Sebelumnya diberitakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kembali berbicara mengenai adanya sejumlah aparat yang menjadi backing pengusaha yang menerapkan bisnis ilegal di tanah air. Praktik oknum aparat yang menjadi backing ini menurutnya seakan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan Mahfud mengetahui adanya oknum aparat yang menjadi backing mafia sebelum dirinya menjadi menteri. Dia menyebut pernah ada kasus besar di Bekasi, Jawa Barat di mana tanah seorang warga dirampas oleh pengembang. Katanya demokrasi. Mahkamah Agung gini, hantam nggak? Siapa bisa menghantam Mahkamah Agung? Pemerintah tidak boleh.
Anggota Komisi 3 DPR fraksi PPP Arsul Sani meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk melibatkan Presiden Joko Widodo dalam memberantas aparat senior yang membackingi bisnis tambang. Belum lagi ada backing-backingan aparat itu, backing tambang apa, penarikan pungutan di sebuah kompleks penduduk gitu. Lalu ada yang backing, nggak ada yang berani. Nah saya katakan, loh kenapa kita berpura-pura bahwa ini ada backing? Kita tidak bisa menyelesaikan karena senior kan yang membacking. Kenapa kita berpura-pura? Mari kita selesaikan ini atau akui bahwa ini jelimet ini masa lalu, sehingga kita harus membuat batas. Yang bisa kita tindak itu apa? Yang sekarang ini dulu. Arsul mendorong Mahfud membawa temuan itu ke dalam rapat terbatas atau ratas bersama Jokowi. Arsul mengatakan Mahfud selaku sosok yang mengkoordinir politik hukum dan keamanan di Indonesia harus menginisiasi langkah dalam memberantas mafia. Jika temuan Mahfud soal aparat senior yang menjadi backing tambang dibawa ke ratas, maka Jokowi akan memerintahkan Polri memberantas para mafia. Setelah hal-hal itu dilakukan, kata Arsul, DPR akan melakukan pengawasan. Apakah pemerintah Jokowi dilakukan atau tidak? Dia menegaskan siapapun yang terlibat sebagai mafia harus diberantas.